Selamat malam, Bapak Ibu yang terkasih yang berada di rumah. Malam hari ini kita akan melakukan ibadah keluarga yang pada malam hari ini pelayan firman akan dibawakan oleh Pendeta Edi Rudolf Rade. Bapak Ibu yang berada di rumah, saya undang untuk berdiri. Kita akan bersama-sama menghadap Tuhan dan akan bernyanyi dari Gita Bakti 246, Aku Mau Bersyukur. Mari bersama-sama kita satu dalam doa. Tuhan, selamat malam, puji syukur kami panjatkan atas kasih dan karunia-Mu. Pada malam hari ini kami boleh melakukan ibadah keluarga meski hanya melalui secara live streaming Tuhan. Kiranya Kau berkati ibadah kami pada malam hari ini dan juga Kau berkati untuk pelayan firman pada malam hari ini Bapak Pendeta Edi Rudolf Rade STH yang akan membawakan dan akan memberitakan kabar baik tentang-Mu Tuhan. Kau berkati ibadah pada malam hari ini. Amin. Masih dalam tetap berdiri, kita akan bermazmur berbalasan yang terambil dari kitab Mazmur 100, ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-5. Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Kita bernyanyi kembali dari Gita Bakti 53, inilah saatnya bagi kita. Mendengarkan firman Tuhan.
Persekutuan yang diberkati Tuhan, dalam sukacita karena kita kembali dijumpakan dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Sebelum kita bersama berdoa mohon bimbingan Roh Kudus, baiklah kita menyiapkan bahan Alkitab yang akan kita baca dan renungkan dalam perjumpaan yang diberkati Tuhan pada malam hari ini. Pembacaan Alkitab masih merupakan rangkaian pembacaan dari kitab Nabi Hosea. Malam ini kita mau membaca dan renungkan Hosea pasal 3 pada ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Kalau sudah mendapatkan kitab Hosea pasal 3 tersebut, biarkan Alkitab terbuka di tangan kita. Mari berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Dalam kasih-Mu kami ada seperti kami ada. Kembali dalam sukacita berhimpun, walau dalam perjumpaan yang kami lakukan secara virtual, namun Engkau memperkenankan kami dalam syukur di bulan baru ini tetap ada sebagai keluarga-keluarga Allah yang beribadah. Ketika dalam peribadahan yang Engkau kenankan ini kami kembali akan membaca firman Tuhan yang adalah terang dan pelita bagi kaki-kaki kami menapaki ruas perjalanan yang Tuhan kehendaki di bulan yang baru ini. Berkenanlah Tuhan tetap memelihara, menaungi dan menguasai hati kami dan pikiran kami sepenuhnya dengan keteduhan Tuhan. Agar dalam keteduhan Tuhan itulah kami dapat mendengar suara Tuhan dengan jernih, terlebih dalam tuntunan dan bahkan pengurapan kuasa Roh Kudus kami dibuat untuk mengerti kehendak Tuhan. Dalam firman yang akan kami baca dan renungkan ini. Dalam Kristus firman yang hidup itulah kami memohon. Amin. Jemaat Tuhan, saya jemput untuk kita berdiri untuk mendengar pembacaan Alkitab dari kitab Nabi Hosea pasal 3 pada ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Perikop yang berjudul diterima kembali tetapi dianggap sepi. Firman Tuhan melalui Nabi Hosea bertutur sebagai berikut. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzinah, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel sekalipun mereka berpaling kepada Allah-Allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan terafim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan, Allah mereka, dan Daud, raja mereka. Mereka akan datang
dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Saudaraku, demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali. Persekutuan yang diberkati Tuhan, seperti halnya kata pepatah atau kata bijak yang mengatakan jangan makan buah nangka kalau tidak mau kena getahnya. Artinya kalau mau makan buah nangka, maka harus bersedia terkena getah dari buah nangka tersebut. Maka dalam bacaan Alkitab dari kitab Hosea, mulai dari bacaan pada hari Minggu yang lalu, dikisahkan bahwa akibat dosa mendua hati berupa penyembahan berhala yang dilakukan oleh para pejabat istana kerajaan Israel Utara dan yang juga dilakukan oleh para ulama dan pemimpin spiritual umat, yang menyebabkan terpengaruhnya masyarakat Israel dalam praktek penyembahan berhala, penyembahan kepada ilah-ilah lain. Mereka beribadah kepada Tuhan di bait Allah, tapi setelah itu mereka keluar lalu kemudian beribadah, mengandalkan keselamatan pada berhala, kepada ilah-ilah lain. Maka getah dari dosa penyembahan berhala tersebut terkena pada seluruh masyarakat Israel yang secara simbolik dialami oleh Nabi Hosea, sebagaimana pembacaan Alkitab dan perenungan kita dalam ibadah hari Minggu tanggal 22 Mei 2021 yang lalu. Sebagai hamba atau pelayan Tuhan, Nabi Hosea diperintahkan Tuhan untuk mengawini Gomer binti Debelaim, seorang perempuan sundal. Kita dapat merasakan bagaimana perasaan hamba Tuhan atau Nabi Hosea ini ketika ditempatkan pada posisi yang sulit dan tidak mengenakan dan memalukan itu. Yang dari perkawinan yang kontroversial itu lahir pula anak-anak yang bukan membawa kebanggaan dan sukacita, melainkan aib serta duka cita dan rasa malu dan kecewa yang mendalam. Mengapa? Karena anak-anak itu harus dinamai seturut dengan tindak amarah dan penghukuman Tuhan atas Israel. Anak pertama, pembacaan minggu yang lalu kita masih ingat, anak sulung laki-laki. Tuhan haruskan Hosea beri nama Yisrael. Yisrael. Artinya aku akan menghukum dan mematahkan kesombongan Israel. Tapi sebenarnya lebih daripada itu, Bapak Ibu dan saudara yang diberkati Tuhan. Aku akan membuat kocar-kacir. Aku akan membuat tercerai-berai, baik orangnya maupun berkat rejeki dan segala kemuliaan dalam hidup Israel. Anak pertama itu mestinya laki-laki sulung, merupakan satu kebanggaan. Tapi ketika lalu kemudian diberi nama, isinya aib yang memalukan dan menakutkan. Anak kedua perempuan, mestinya lengkap sudah. Ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Tapi Tuhan haruskan Hosea beri dia nama Lo Ruhama.
Artinya aku tidak lagi mengasihi Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Israel terbuang dari hadapan wajah Tuhan. Tidak lagi wajah yang dengan ramah bercahaya atas mereka. Yang ketiga, bungsu laki-laki. Tuhan haruskan Hosea beri nama Lo Ami. Artinya di situ memuat penyangkalan Tuhan atas keberadaan Israel, bahwa Israel bukan umat Tuhan lagi. Dan Tuhan bukan lagi Tuhan bagi mereka. Di dalam Hosea pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9. Sebab kamu ini bukan umatku dan aku bukanlah Allahmu. Israel ditepis, Israel disangkal keberadaannya sebagai umat Tuhan, Israel dibuang. Nah, apa yang menyebabkan Tuhan marah dan membuang umatnya dari hadapannya? Ada 3 perbuatan dosa yang menurut Nabi Hosea dalam kesombongan dan kebebalan Israel harus terus-menerus Israel perbuat, yakni pertama, tidak komit dan setia dalam melakukan spiritualitas Shema. Spiritual Shema itu spiritualitas yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dengan setia. Yang kedua, karena Israel hidup dengan sikap perilaku hidup yang mendua hati. Padahal Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Tapi mereka mendua hati. Gitu. Mereka bersikap ambivalen. Bahkan menjalankan hidup beragama secara skizofrenia dengan kepribadian yang terbelah. Yang ketiga, hidup dengan sembrono, tidak menaruh pikiran dan perasaan yang juga terdapat dalam hati Tuhan, tidak tenggang rasa, tidak tepo selero dengan hati Tuhan. Itu beberapa catatan inti atau resume dari bacaan dan renungan kita pada perenungan firman Tuhan dari ibadah hari Minggu yang lalu. Lantas, bila pada malam hari ini pengaruh getah dosa Israel itu masih terus terkena dan terus melekat dan terus menempel menjadi derita dan aib dalam kehidupan Nabi Hosea dan seluruh bangsa dan masyarakat Israel, menjadi derita dan aib bagi kehidupan Nabi Hosea, bagi seluruh bangsa Israel Utara, sebagaimana yang tertulis di ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Tadi kita baca gitu. Hal yang lalu kemudian mungkin membuat kita terperangah. Dalam peristiwa hari Minggu saja sudah masalah gitu. Tapi dalam ayat 1 pembacaan kita tadi, pergi lagi cintailah perempuan yang suka sundal dan bersinah. Itu artinya apa? Itu artinya Israel tidak memandang atau tidak mengindahkan Tuhan. Itu artinya Israel memilih untuk tetap hidup dalam kesombongan, kebebalan, ketegar-tengkukan, sehingga membuat mereka jauh dari berkat dan keselamatan Tuhan dan bahkan dicuekin sama Tuhan. Ayat 4 dalam bacaan SBU menjadi ayat inti bacaan. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tidak ada pemimpin, tidak ada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan serafim. Efod itu baju, pelapis baju pelayanan imam. Lalu kemudian terafim itu juga merupakan bagian dari alat peribadatan. Serba salah. Realitas kenyataan kehidupan lalu kemudian dilaksanakan dengan situasi dan kondisi yang tidak jelas. Ada dalam kenyataan, realitas yang gak keru-keruan. Dengan harapan
Ketika lalu kemudian hidup itu berada dalam situasi dan kondisi yang dicuekin Tuhan itu, pada ayat 5, sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Allah mereka. Datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Diharapkan akan adanya perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik lagi. Perubahan dalam kenyataan kehidupan yang sebagaimana apa yang Tuhan mau. Perubahan budi, perubahan akal budi, sehingga mereka tahu apa yang dikehendaki Allah, apa yang baik, apa yang sempurna. Nah, persekutuan yang diberkati Tuhan, akan tetapi bila sejarah dunia dan sejarah keselamatan mencatat bahwa kerajaan Israel Utara dikalahkan oleh kerajaan Asyur pada tahun 723 sebelum Masehi, dan penduduk Israel Utara mengalami pembuangan sebagai tawanan perang dan budak di wilayah Asyur yang bangkit sebagai kekuatan besar di wilayah timur dekat pada awal abad 8 sebelum Masehi. Itu artinya harapan dan kesempatan bertobat sebagaimana yang tertulis di ayat 5 bacaan kita malam ini tidak Israel lakukan. Kesempatan itu ada, tapi berlalu dengan sia-sia. Israel tidak melakukan apa-apa di dalamnya. Umat Israel tetap tidak memandang atau tidak mengindahkan Tuhan. Kata kunci dalam renungan kita malam ini adalah memandang atau mengindahkan Tuhan. Kita bisa bandingkan itu dengan Yosua 1 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Ketika mereka mau menyeberang Sungai Yordan untuk masuk ke tanah Kanaan, melalui Yosua firman Tuhan katakan, bertindaklah hati-hati. Bertindaklah hati-hati. Senantiasa mengindahkan, senantiasa memandang kepada kehendak Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri. Karena disitulah letak daripada keberuntunganmu. Disitulah letak daripada keselamatanmu. Hanya kuperintahkan bertindaklah hati-hati. Untuk mendengar syema dan melakukan apa yang Tuhan mau. Akibatnya karena mereka lalu kemudian bertindak sembrono, tidak memandang Tuhan, tidak mengindahkan apa yang Tuhan mau, akibatnya sungguh amat tidak mengenakan, menyengsarakan, dan mengerikan. Dalam pembuangan di wilayah Asyur, ketika Tuhan memakai Asyur untuk mematahkan, melibas, menggulung Israel Utara rata dengan tanah. Nah, selanjutnya bagaimana jika seandainya Israel dalam kerendahan hati mereka memandang, mereka mengindahkan Tuhan? Bagaimana kalau dalam realitas kenyataan kehidupan ini kita dengan kerendahan hati memandang dan mengindahkan Tuhan? Mazmur 16 ayat 8 sampai 11 mendokumentasikan apa yang Tuhan janjikan terhadap orang yang memandang dan mengindahkan Tuhan. Saya mengajak kita bersama membuka Alkitab kita untuk meminjam seandainya kehidupan Israel dan kita bersama juga lalu memandang dan mengindahkan Tuhan. Di dalam Mazmur 16 pada ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11, di situ pemazmur menyampaikan kebenaran firman Tuhan begini. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Kata memandang di sini artinya mengindahkan, menaruh respek, mengandalkan, hidup kepada Tuhan. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan.
Karena hidup yang memandang kepada Tuhan itu selanjutnya dikatakan, ia berdiri di sebelah kananku. Tuhan hadir berdiri di sebelah kanan daripada umat. Sebelah kanan itu simbol, bahasa metafora, bahasa kiasan untuk menjadi kekuatan, penopang, agar Israel dapat tetap berdiri dengan teguh. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Mengapa? Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu aku bersuka cita, berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Itu janji Tuhan kepada orang yang memandang dan mengindahkan Tuhan. Tema renungan kita di hari Rabu malam ini, kasih Allah sepanjang masa yang tidak akan berkesudahan, yang juga tidak akan lekang oleh tantangan, ancaman, dan kesusahan, serta masalah apapun, akan senantiasa kita alami bila kita hidup sebagai orang-orang yang rendah hati dan mau senantiasa memandang, bila senantiasa mau mengindahkan Tuhan dengan segala kehendaknya. Nah, saudaraku, kini marilah kita melanjutkan perjalanan keluarga dan perjalanan berjemaat kita, jangan dengan mata yang fokus pada masalah-masalah dan kesusahan hidup yang muncul dan ada di dalam perjalanan berumah tangga, berkeluarga dan berjemaat kita kini dan di sini, tetapi dengan fokus senantiasa memandang, mengindahkan Tuhan dan firman-Nya. Tuhan memberkati saudara sekeluarga. Salam sehat dan sejahtera. Amin. Kita berdoa. Berkati kami dalam firman-Mu, agar di tengah-tengah tantangan dan pencobaan yang kami jumpai dalam hidup berumah tangga dan berkeluarga kami, dan juga yang kami jumpai dalam hidup berjemaat dan bergereja kami, tidak membuat kami hilang fokus pada kuasa dan bahkan penyertaan Tuhan. Kami tidak fokus kepada masalah-masalah besar yang memang ada dan terjadi, tetapi kami mau seperti apa yang Tuhan sapakan melalui firman-Mu.
tetap fokus kepada Tuhan, tetap hidup di tengah-tengah kehidupan yang memandang serta mengindahkan Tuhan dengan segala kehendak dan firman-Nya. Dan kehidupan kami pun senantiasa diberkati, dimampukan, bahkan senantiasa memancarkan keindahan kemuliaan Tuhan. Meski dari tengah-tengah permasalahan-permasalahan, bahkan kelemahan dan kekurangan kami untuk menghadapi kenyataan zaman. Tolong kami agar kami tidak hidup dalam kesombongan, kebebalan, dan ketegar tengkukan, sebagaimana yang dilakukan oleh umat kepunyaan Tuhan dalam rangkaian pembacaan Alkitab dan perenungan melalui kitab Nabi Hosea. Tuhan, dalam kesempatan kami bersyukur kepada Tuhan dan bahkan memohon berkat Tuhan melalui ibadah keluarga pada Rabu malam ini, kami mau berdoa pertama-tama kepada kekasih-kekasih kami yang sakit, yang bergumul dengan kelemahan tubuh, yang ada dalam keresahan dan kegelisahan karena mereka terpapar oleh COVID-19. Dalam isolasi mandiri di rumah maupun dalam isolasi yang diawasi oleh para medis. Tuhan tolong mereka, mampukan mereka untuk tetap memandang dan mengindahkan Tuhan yang membawa berkat, kelepasan, dan kesembuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang menangis dalam duka karena duka cita mendalam yang mereka alami karena kematian orang-orang yang mereka kasihi. Kami juga berdoa kepada kekasih-kekasih kami yang dalam tingkat daya beli yang semakin rendah, ada dalam ketidakberdayaan karena dampak ekonomi dari COVID-19. Dimanapun mereka berada, Tuhan datang, jumpai dan tolong mereka. Kekasih-kekasih kami di belahan tempat yang mengalami bencana, biarlah kiranya belas pengasihan Tuhan boleh datang melalui tingkap-tingkap yang Engkau buka untuk mencurahkan pertolongan dari manapun tempat. Bahkan melalui kekurangan dan kelemahan kami sekalipun, dalam upaya yang juga digalang oleh Majelis Sinode GPIB yang ditopang dan didukung oleh seluruh jemaat-jemaat GPIB di seluruh Indonesia. Kami mau juga dalam simpati dan empati berdoa untuk rekan pelayanan kami, Pendeta Stella Mandagi yang ada dalam situasi yang terganggu kesehatannya, sehingga seharusnya menjadi pelayan firman dalam ibadah keluarga di hari Rabu malam ini, namun terhalang oleh sakit yang dialami. Tuhan jamah Ibu Pendeta Stella. Berkati semua obat-obat penawar yang dikonsumsi untuk menjadi sarana sembuh. Sehingga pada kali lain hamba-Mu, bahkan bersama dengan keluarga, boleh bersama dengan kami, melayani, memuliakan Tuhan. Di dalam apa yang Tuhan kehendaki, hamba-Mu, Pendeta Stella dan keluarga layani kepada Tuhan. Tuhan berkati kami jemaat-Mu dalam kebersamaan kami yang beribadah di rumah. Semua kami yang Tuhan tetapkan untuk
merangkai dan bahkan membuat ibadah ini berlangsung dan dapat menjadi berkat lewat tayangan rekan-rekan kami yang melayani sebagai tim multimedia, tim musik gerejawi, tim sound system, Satgas COVID, keamanan, dan semua kami anggota presbiter yang Tuhan tetapkan untuk menjadi pelayan-pelayan dalam ibadah ini. Biarlah semuanya boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan, dan kepada semua kami, jemaat Tuhan yang mengikuti dari rumah, ibadah keluarga virtual ini diberkati satu persatu oleh Tuhan sendiri. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mengucap syukur kepada Tuhan sambil mengingat perkataannya yang tertulis dalam kitab Galatia 6 ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Untuk kolekte ibadah keluarga dapat dikumpulkan menggunakan amplop yang telah diedarkan oleh koordinator sektor majelis jemaat, yang untuk selanjutnya dapat diserahkan ke kantor majelis jemaat GPIB Tugu atau melalui koordinator sektor majelis jemaat. Mari bersama-sama kita berdoa untuk persembahan kita. Saya undang Bapak Ibu di rumah untuk berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan, dan kuduskanlah agar dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Majelis Jemaat dan Majelis Jemaat GPIB Tugu mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Edi Rudolf Rade STH yang telah memberitakan firman ibadah keluarga pada malam hari ini. Terima kasih Pak. Organis, pemandu lagu, operator sound system, serta tim Inforkom yang telah mengambil bagian dalam ibadah kita malam hari ini. Dan juga ucapan kepada seluruh jemaat yang mengikuti ibadah keluarga malam hari ini,
melalui live streaming di rumah masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Akhirnya saudaraku, mari kita berdiri untuk menerima amanat pengutusan. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan mari lakukan firman Tuhan yang telah kita bersama dengar tadi. Kita akhiri ibadah dengan nyanyian pengutusan. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu senantiasa kepada Tuhan Yesus. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa, pengasihan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya.